the finger and the line. I raise them up the side. Susi suaranya kecil. Will be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni minggu kemarin tentang apa di pembelajaran ke-1? Kita sudah belajar tentang rusia. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah, ya. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa artinya iman? Iman itu artinya apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Iman artinya percaya. Ya, teman-teman. Kita harus beriman kepada Allah. Berarti kita percaya kepada Allah, percaya akan adanya Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, ya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ya. Allah yang menciptakan bumi, menciptakan matahari, bintang, bulan, ya. Semuanya adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang patut kita sembah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bu Susi, aku mau nanya. Aku mau nanya. Apa itu? Kenapa harus ada Yahudi? Iya, kenapa Allah menciptakan golongan Yahudi, tidak menciptakan orang Islam semuanya? Karena Allah ingin mengetahui hambanya siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Oh, gitu. Iya. Nah, teman-teman, baik. Pak Akbar, saya izin share screen ya. Halo, Pak Akbar. Oh, ini. Lupa. Oke, teman-teman, please open your book. Silakan dibuka halaman 11 ya, teman-teman. Sudah. Halaman berapa? Halaman 11. Sudah. Oke. Bu Tuti mau share screen? Udah saya buka ya? Pak. Udah saya buka. Ya. Terima kasih, Pak Akbar. Oke, baik teman-teman. Nah, di pelajaran kedua ini kita belajar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi hari ini kita belajar tentang beriman kepada Allah. Nah, teman-teman, tadi artinya iman itu apa, teman-teman?
Iman artinya percaya ya. Iman itu artinya percaya. Teman-teman tahu tidak rukun iman ada berapa jumlahnya? 6. Ada 6 ya. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat. Malaikat. 3 iman kepada kitab-kitab Allah. 4 iman kepada Rasul. Kepada hari kiamat. Dan 6 iman kepada qada dan qadar. Iman jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah ya. Jadi ya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman fokus. Anak salih-salihah duduk rapi. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah apa yang ada di langit, di bumi, ya contohnya manusia, hewan, Allah itu tumbuhan. kenapa manusia dapat ilmu? Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah Nabi Adam harus melalui manusia yang pertama dibuat. semesta, melalui Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Apa namanya Asmaul Adam? Husna. Teman-teman masih ingat apa artinya Asmaul Husna? Nama Allah. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, amati dan coba ceritakan gambar berikut. Oh my god, I subscribe to you. Oke, fokus teman-teman. Please listen to me. Teman-teman. Nah, sekarang kita mengenal Allah melalui alam semesta. Apa saja di sini, teman-teman? Bisa dilihat? Apa saja ya benda yang mati itu. Nah, jadi benda itu terdiri dari benda mati dan benda hidup. Kalau benda mati apa saja, teman-teman? Sebutkan. Benda mati itu contohnya ada kursi, terus meja, buku, apalagi gedung, pensil, apalagi batu, ya, apalagi gunung, apa nih? Meja, ya ini meja, ya gedung. Nah ini semuanya adalah benda mati, ya. Nah kalau benda hidup apa saja ya benda hidup itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, tumbuhan. Ini bisa dilihat ada pohon kelapa, ada hewan, ada manusia, ya. Manusia, hewan, tumbuhan. Hewan, tumbuhan, ya. Ini semuanya manusia, ya. Ini semuanya adalah termasuk benda hidup, ya.
Jadi siapa yang menciptakan benda hidup dan benda mati semuanya ini adalah Allah yang menciptakan ini ya benda-benda yang ada di Allah bumi. itu apa ya? Bisa menggerakkan badan manusia. Iya, betul sekali. Allah yang menggerakkan tubuh manusia, tubuh Sih aku hewan, ya. kadang suka mikir negatif. Ya. Allah yang menciptakan seluruh anggota badan kita. Coba teman-teman, ada tidak manusia yang bisa menciptakan mata seperti yang Allah ciptakan? Tidak ada, ya. Ada tidak yang bisa menciptakan tangan sama persis seperti yang Allah ciptakan? Tidak ada, ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun ada manusia yang bisa membuat tangan palsu ataupun kaki palsu, tetapi itu tidak sempurna seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah, ya. Kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ya, yaitu sebagai manusia, bukan sebagai hewan atau tumbuhan, ya, karena sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia, ya. Kita harus bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah dengan membaca, contohnya ini bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita harus beriman kepada Allah karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, teman-teman, seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Ya. Al-Quran, di dalam Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Nah, adanya alam semesta termasuk bumi nih yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda, ya. Dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains, ya, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Ada juga yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Nah, semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada dialog, ya, percakapan antara Ahmad dan ibunya. Nah, Ahmad ini tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog atau berdiskusi dengan sesama anggota keluarganya. Nah, suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Nah, teman-teman, Ibu Susi di sini minta salah satu di antara teman-teman untuk membacakan atau
menjadi Ahmad dan juga Ibu ya. Siapa yang menjadi Ahmad? Aku menjadi Ahmad. Aku, Bu. Oke, Keanu, boleh. Keanu yang menjadi Ahmad. Siapa yang menjadi Ibu? Aku. Siapa itu? Dara. Ya, Dara. Boleh, silakan Dara yang menjadi Ibu. Ya, silakan dimulai percakapannya, dialognya dimulai. Pertama dari Ahmad dulu. Apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh iya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu ada milik Allah, dalam milik Allah. Dengarkan baik-baik. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Iya, terima kasih Dara dan juga Keanu. Ya, selanjutnya siapa lagi yang ingin bacakan dialog antara Ahmad dan ibunya? Siapa angkat tangan? Aisyah, iya. Aisyah, silahkan. Aisyah menjadi Ahmad atau Ibu? Ahmad. Siapa yang jadi ibunya? Siapa lagi? Selain Aisyah siapa? Bu, maaf Rosyid, ini ya. ke kamar mandi. Iya, boleh. Silakan. Siapa? Yang jadi ibunya siapa nih? Azam, Bu. Azam, Azam. Ya, Azam. Azam siap? Iya, silakan. Ica dan Azam ya. Ya, silakan dimulai. Bu, apa benar semua yang ada di dalam ini buatan Allah? Ya, benar. Azam, jawab Azam. Oh, ya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, Ibu berceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik, anakku. Meja itu bukan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Tapi ingat, anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun tidak ada, meskipun kita tidak melihat menemukan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa ini adalah Allah. Oh, begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Iya, terima kasih Ica dan Azam. Iya, alhamdulillah. Dadah. Baik, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, tadi mengenal Allah bisa melalui apa, teman-teman? Benda. Melihat, iya, alam sekitarnya, melihat ciptaan Allah, ya.
Benda-benda yang Allah ciptakan, ya. Semua benda yang terdapat di bumi ini adalah ciptaan Allah, ya. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Nah, itu tadi kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Kemudian kita juga bisa mengenal Baru Allah sadar loh. Al-Quran. Dia Ya. 22. Al-Quran Allah turunkan, kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita semuanya. Itu Nabi apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya? Ada berapa kitab? Selain kitab Al-Quran. 4. Iya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Ada 4 kitab ya yang Allah turunkan. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Jabur. Kitab Jabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini teman-teman di dalamnya ya banyak sekali terdapat ya penjelasan yang ada dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semuanya ada dalam kitab Al-Quran ya. Nah, teman-teman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ya ayat 102 ya yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Allah, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, teman-teman, ayat Al-Quran di atas tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Ya, Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Ya. Nah, itu tadi teman-teman. Kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Jadi untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya ya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal juga dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak ya, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al-Qur'an ya. Teman-teman di sini ada yang sudah hafal 99 nama Asmaul Husna? Angkat tangan yang sudah hafal 99 nama Asmaul Husna. Yang setiap harinya kita baca bersama-sama setiap pagi ya, sebelum pembelajaran dimulai kita bacakan Asmaul Husna ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Salah satunya yaitu Al-Basir. Apa itu artinya Al-Basir?
Melihat. Al-Basir. Ada yang tahu artinya Al-Basir? Maha melihat. Iya, betul sekali. Al-Basir artinya maha melihat. Nah, teman-teman, amati di sini. Ceritakan gambar berikut ini. Nah, di sini walau berisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Ya. Jadi Allah itu maha melihat, ya. Allah maha melihat, ya, semua perbuatan baik atau buruk, ya, pasti dilihat oleh Allah dengan sifatnya, yaitu Al-Basir, ya. Al-Basir berarti Allah maha melihat. Allah mampu melihat apa saja, ya, sampai hal sekecil-kecilnya. Ya, tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita bersembunyi, ya, di dalam gua atau bersembunyi di bawah tanah misalnya, Allah maha melihat, ya, dimanapun kita berada, Allah melihat. Ya, contoh misalnya, ketika ada pencuri, ya, dia mencuri barang sesuatu, ya, meskipun di situ tidak ada siapapun yang melihatnya, tidak ada orang, tempatnya sepi, ya, kemudian dia mencuri, tetapi ada yang melihatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik, ya. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang buruk atau yang tercela. Nah, kemudian Al-Adl. Ada yang tahu artinya Al-Adl? Maha adil. Iya, betul. Allah itu maha adil, ya, teman-teman. Ada tulisan Cina sih? Iya, Allah itu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakannya apa, teman-teman? Yaitu ketakwaannya, ya, kepada Allah, ya. Jadi teman-teman, kita nih berbeda suku, berbeda budaya, ya. Ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, ya. Berbeda suku, ya. Berbeda budaya, ya. Tetapi semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Ya. Jadi kita pun tidak boleh membeda-bedakan orang lain, ya. Tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Kita harus hidup rukun, ya, teman-teman, ya, karena di mata Allah kita semuanya sama, ya. Baik itu yang kaya, yang miskin, ya, dari suku manapun itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya itu hanya takwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Begitu. Jadi tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang itu hanya karena ketakwaannya, ya. Takwa artinya apa? Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ya, itu artinya takwa, ya. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah, ya. Kita harus mengerjakan semua perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita harus mengerjakan sholat, ya. Seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya.
Kita harus berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Kita harus selalu berbuat baik, ya. Dan kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk berbuat buruk, berbuat jahat, ya. Contohnya apa? Berbuat buruk, tercela, mencuri. Nah, terus apalagi? Minum minuman haram, ya. Itu tidak boleh, ya. Terus apalagi contohnya? Durhaka kepada kedua orang tua, ya. Itu tidak boleh, ya. Seperti itu. Jadi artinya takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, itu tadi ya. Kita sudah belajar berapa tadi nama Asmaul Husna? 2 ya, Al-Basir. Terus yang kedua, Al-Ada. Nah, kemudian yang ketiga, ada lagi teman-teman. Apa itu? Al-Azim. Ya, Al-Azim. Artinya Al-Azim apa? Ada yang tahu? Allah Maha Agung. Iya. Allah Maha Agung. Al-Azim, ya, artinya Allah Maha Agung, ya. Nah, teman-teman, manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Ya. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, yang artinya Maha Agung, ya. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan, ya. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya, ya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian, ya, teman-teman. Ya, dengan memahami sifat Allah yaitu Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkannya, tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan matahari, menciptakan laut, ya, menciptakan semua alam ini beserta isinya, ya. Seperti itu, ya. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Azim, Allah Maha Agung, ya. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Nah, baik teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi teman-teman? Beriman kepada Allah. Apa itu artinya iman? Iman itu artinya percaya, ya. Percaya. Rukun iman ada berapa? 6. Satu, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta, ya, atau ciptaannya, ya. Alam semesta ini ciptaan Allah, ya. Gunung, manusia, hewan, tumbuhan, hewan. ya. Itu melalui alam semesta. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui kitabnya, yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Asmaul Husna.
Husna ya. Ya, Asmaul Husna. Tadi yang hari ini kita pelajari ada 3 ya, Asmaul Husna. Apa saja yang pertama? Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Iya. Allah Maha melihat. Kemudian Al-Adil. Al-Adil Allah Maha adil. Betul. Allah Maha adil ya. Allah itu menempatkan semua manusia sama di hadapannya ya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang itu hanya karena ketakwaannya. Takwa, apa artinya takwa? Takwa artinya takwa apa teman-teman? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Itu artinya takwa ya teman-teman, ingat ya. Jadi artinya takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Teman-teman, Allah Maha Agung ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya dan juga alam semesta ini ya Allah. Ya Allah itu tidak membutuhkan orang lain ya, tidak seperti manusia ya. Kalau manusia itu pasti membutuhkan pertolongan Allah dan juga membutuhkan pertolongan manusia ya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, sedangkan Allah itu tidak membutuhkan makhluknya ya. Allah Maha Agung ya. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya tentang beriman kepada Allah. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang beriman kepada Rasulnya ya. Oke. Iya. Iya, nanti ada soalnya di-share di Google Classroom ya. Nah, teman-teman semuanya, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Suaranya boleh di-unmute-kan dulu semuanya, teman-teman. Iya, ada yang mau bertanya, silahkan. Teman-teman harus ingat tadi ya, artinya Al-Azim itu apa, kemudian Al-Basir, ya, Al-Adil. Al-Basir artinya Allah Maha melihat, Al-Adil artinya Allah Maha adil, ya. Kemudian Al-Azim artinya Allah Maha Agung, ya, teman-teman. Teman fokus ya. Fokus. Ini yang share screen. Dihapus ya. Mohon maaf yang cara-cara dihapus ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Oke, are you ready to pray? Yes. Fokus, ini siapa? Mohon maaf. Fokus ya teman-teman semuanya. Yuk kita baca doa semuanya. 10, number 10. We can raise our hand, give our freedom, and we say we are all about to pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puja puji bagi semesta Allah alam. Tuhan semesta alam. Baik teman-teman semuanya, Ibu Sri mohon maaf lahir batin, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke. Masuk lagi jam berapa? Sama ada PR Wassalamualaikum gak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, Masuk untuk lagi jam berapa? mata pelajaran pendidikan agama Islamnya sudah selesai. Nanti bergabung kembali pukul 10.35 ya. Atau setengah 11 lewat 5 untuk pembelajaran yang terakhir ya. Oke teman-teman, sekarang boleh les dulu sambil menunggu 10.35 nanti bergabung kembali ya. Sampai bertemu teman-teman nanti di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, bye-bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my place. Kalau masalah Bane lagi, Bunda bilang. Ruang belajar. Selalu semangat ya teman-teman ya belajarnya ya. Tidak boleh malas-malasan, harus rajin juga. Pastikan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Kemudian selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat ketika di rumah ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan perbuatan yang bermanfaat juga. Apa tutup ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. jangan